Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Hamidah, absen 26 dari kelas 10 MIPA 5. Di sini, saya akan menjelaskan tentang operasi vektor secara geometris dan resultan vektor. Operasi vektor secara geometris. A. Penjumlahan vektor-vektor yang searah dan berlawanan arah. Pertama, vektor searah. Vektor searah adalah vektor yang memiliki besar dan arah yang sejajar atau segaris dengan vektor lain, sehingga berlaku operasi penjumlahan. Bisa dilihat pada gambar. Karena vektor searah, maka vektor A dan vektor B memiliki arah yang sama. Di situ vektor A dan vektor B searah mengarah ke kanan, sehingga R sama dengan A plus B. Contoh soal dan pembahasannya yaitu, pada gambar tersebut, kita misalkan A sama dengan 50 km dan B sama dengan 30 km. R sama dengan A plus B, maka R sama dengan 50 plus 30. R sama dengan 80 km. Di bawah ini adalah latihan soal tentang vektor searah, yaitu Ayah dan Budi akan berjualan gorengan ke pasar Senggol dengan menggunakan gerobak. Ayah menarik gerobak tersebut ke arah kiri dengan gaya 100 Newton dan Budi mendorong gerobak tersebut ke arah yang sama dengan gaya 50 Newton. Tentukan resultan besar dan arah gaya yang diberikan oleh Ayah dan Budi terhadap gerobak tersebut. Yang kedua yaitu vektor berlawanan arah. Vektor berlawanan arah adalah vektor yang memiliki besar yang sama dengan vektor lain, namun arahnya berlawanan, sehingga berlaku operasi pengurangan. Bisa dilihat pada gambar. Vektor A mengarah ke kanan dan vektor B mengarah ke kiri. Seperti pernyataan di atas, karena berlawanan arah, maka digunakan operasi pengurangan, sehingga R sama dengan A plus min B atau R sama dengan A min B. Contoh soal dan penyelesaiannya yaitu disediakan gambar. Pada gambar tersebut, vektor A sama dengan 5 Newton ke arah kanan dan vektor B sama dengan 10 Newton ke arah kiri, sehingga R sama dengan A min B. Maka R sama dengan 5 min 10. R sama dengan min 5. Latihan soalnya yaitu Binot dan Gan akan bermain tarik tambang. Binot memberikan gaya sebesar 100 Newton ke kiri dan Gan memberikan gaya 95 Newton ke kanan. Tentukan besar dan arah resultan gayanya. Yang B, operasi vektor dengan metode segitiga dan jajar genjang. Yang pertama yaitu metode segitiga. Metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor utama. Hasil penjumlahan vektornya ini adalah vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung di ujung vektor kedua. Misalkan, terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode segitiga adalah sebagai berikut. Pada gambar tersebut, intinya sama saja. Hanya saja gambar segitiganya dibalik. Kita fokus pada gambar yang kedua saja. Pada gambar kedua, karena menggunakan metode segitiga, ujung vektor B bertemu dengan pangkal vektor A. Hasil penjumlahan vektor A dan B yaitu vektor R yang pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor B dan ujungnya bertemu dengan ujung vektor A. Contoh soal dan pembahasannya. Hasil dari penjumlahan vektor P dan Q pada gambar di bawah ini adalah penyelesaiannya yaitu soal di atas adalah soal tentang penjumlahan vektor, maka untuk mengerjakannya sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya itu kita tepatkan ujung vektor P ke pangkal vektor Q sehingga menghasilkan vektor R di mana pangkalnya bertemu pangkal vektor P dan ujungnya bertemu dengan ujung vektor Q. Latihan soalnya yaitu dua buah vektor A dan B memiliki besar A dengan besar 12 Newton ke arah kanan dan vektor B dengan besar 5 Newton ke arah kanan. Tentukan besar dari kedua vektor tersebut jika kita jumlahkan dengan metode segitiga. Yang kedua yaitu metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Misalkan, terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode jajar genjang adalah sebagai berikut. Pada gambar A, vektor B atau F2 sebagai alas jajar genjang mengarah ke kanan dan vektor A atau F1 sebagai sisi miring jajar genjang. Sehingga hasil dari kedua vektor dijumlahkan yaitu R sama dengan A plus B atau bisa juga R sama dengan F1 plus F2. Kemudian pada gambar B, vektor B atau F2 sebagai alas jajar genjang tetapi mengarah ke kiri dan vektor A atau F1 sebagai
gambar tersebut, vektor A kita tempatkan sebagai sisi miring jajar genjang dan vektor B sebagai alas jajar genjang. Karena vektor B mengarah ke kanan, maka operasi yang digunakan adalah penjumlahan, sehingga R sama dengan A plus B. Latihan soalnya yaitu, tentukan penjumlahan vektor A plus B dan A plus min B menggunakan metode jajar genjang dari gambar di bawah ini. C. Perkalian vektor dengan skalar. Secara umum, bisa kita artikan perkalian vektor dengan skalar atau perkalian skalar dengan vektor adalah perubahan vektor awal dengan panjang yang sama atau bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek dan sejajar dengan vektor awal dengan arah bisa berlawanan atau bisa juga searah dengan vektor awal yang juga bisa kita sebut sebagai kelipatan vektor. Perkalian vektor dengan skalar secara geometri. Misalkan terdapat skalar K yang merupakan anggota bilangan real dan terdapat vektor A. Hasil perkalian skalar K dengan vektor A kita tulis KA yang artinya suatu vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dengan beberapa kemungkinan, yaitu pertama, jika K lebih dari 1 maka KA searah dengan A dan diperpanjang. Yang kedua, jika K sama dengan 1 maka KA sama dengan A. Yang ketiga, jika K lebih dari 0 dan K kurang dari 1 maka KA searah dengan A dan diperpendek. Yang keempat, jika K lebih dari min 1 dan K kurang dari 0 maka KA berlawanan arah dengan A dan diperpendek. Yang kelima, jika K sama dengan min 1 maka KA berlawanan arah dengan A dan panjangnya sama. Yang keenam, jika K kurang dari min 1 maka KA berlawanan arah dengan A dan diperpanjang. Berikut ilustrasi gambarnya. Bisa dilihat ya ilustrasi gambarnya itu. Contoh soal dan pembahasannya yaitu, suatu vektor A digambarkan sebagai berikut. Gambarkan vektor B jika A, B sama dengan 2A, B, vektor B sama dengan min 2A. Yang A, B sama dengan 2A berarti panjang vektor menjadi 2 kali panjang semula dan arahnya sama dengan arah A. Bisa dilihat itu penyelesaian pada gambarnya. Dan yang kedua, B sama dengan min 2A berarti panjang vektor menjadi 2 kali panjang semula dan arahnya berlawanan dengan arah A. Bisa dilihat itu gambar penyelesaiannya. Latihan soalnya yaitu, perhatikan gambar berikut. Hitunglah A 2V, B setengah V, C min V, dan D min 3 per 2V. Materi yang kedua yaitu resultan vektor. Resultan vektor adalah komponen vektor. Komponen vektor adalah vektor yang bekerja menyusun suatu vektor hasil sehingga bisa dipindahkan titik pangkalnya asalkan tidak berubah besaran dan arahnya. Contoh soal dan pembahasannya yaitu, contoh soal pertama, dua buah vektor A dan B memiliki besar vektor A 12 Newton ke arah kanan dan vektor B 5 Newton ke arah kanan. Tentukan besar dari dua vektor tersebut jika kita jumlahkan dengan metode segitiga. Soal di atas adalah soal penjumlahan vektor, maka kita bisa menjumlahkan vektor tersebut, yaitu vektor A plus vektor B sama dengan 12 plus 5 sama dengan 17 Newton. Jika kita menggunakan cara segitiga, maka kita akan menggambar bentuk vektor tersebut sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Caranya seperti pada penjelasan di atas tadi. Jadi resultan vektornya adalah 17 Newton. Latihan soalnya yaitu, dua buah vektor dengan arah yang berbeda. Vektor B besarnya 75 Newton, sedangkan vektor yang lain adalah 25 Newton. Tentukan selisih kedua vektor tersebut dengan metode segitiga. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Terdapat tiga vektor seperti berikut. Jika besar vektor A sama dengan 12 Newton, vektor B sama dengan 14 Newton, dan vektor C sama dengan 16 Newton. Berapa hasil dari penjumlahan vektor di atas dengan menggunakan metode poligon? Vektor di atas memiliki besar vektor A sama dengan 12 Newton, vektor B sama dengan 14 Newton, dan vektor C adalah 16 Newton. Maka jika kita menggunakan metode poligon, hasilnya adalah sebagai berikut. Karena diketahui tiga buah vektor, maka menggunakan metode poligon. Vektor A sebagai sisi miring bagian kiri, vektor B sebagai sisi atas, dan vektor C sebagai sisi miring bagian kanan. Ketika vektor tersebut dijumlahkan dan menghasilkan resultan vektor sebagai sisi alasnya yang pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor A dan ujungnya bertemu dengan ujung vektor C, maka resultan vektor atau R sama dengan A plus B plus C sama dengan 12 Newton plus 14 Newton plus 16 Newton
Newton sama dengan 42 Newton. Latihan soalnya yaitu gambar resultan dari R sama dengan A min C min D dengan menggunakan metode poligon yang benar adalah adapun cara menyatakan vektor terbagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama vektor baris. Contohnya yaitu 2E, 3Y, 4Z. Yang kedua yaitu vektor kolom. Contohnya itu menggunakan kurung buka dan kurung tutup ya. Dan yang ketiga yaitu vektor kombinasi linear. Contohnya 2I plus 3J plus 4K. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.